Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat ini mari kita belajar dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami memuliakan nama-Mu saat ini. Engkau Allah yang benar-benar ada di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar dari kitab suci-Mu, mendalami kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 demikian bunyinya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Saudara sekalian, ini adalah bagian Alkitab yang menarik untuk kita dalami bersama. Kitab Ulangan ini adalah kitab yang ditulis oleh Musa di tahun 1405 sebelum Masehi. Kitab Ulangan ini merupakan pesan terakhir dari Musa sebelum dia meninggal dunia. Saudara, kalau pesan terakhir itu berarti sangat penting untuk diperhatikan, sangat penting untuk didengarkan. Kalau kita punya orang tua sebelum dia meninggal dunia, dia menyampaikan pesan terakhir, maka anak-anak wajib melaksanakan pesan dari orang tua itu. Nah, apa yang dipesankan oleh Musa kepada umat itu wajib dilakukan. Apalagi ketika Musa menulis kitab Ulangan ini. Tujuan Musa menulis kitab ini adalah memotivasi umat untuk mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan di masa lampau. Untuk memotivasi umat menjalankan kewajiban mereka sebagai umat Allah. Dan mereka dianjurkan menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Itulah sesungguhnya motivasi dari Musa menulis kitab Ulangan ini. Nah, dalam bacaan kita saat ini, Musa menyampaikan bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi setelah Musa pergi, dalam kehidupan umat Allah akan muncul nabi. Akan muncul orang yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Nabi adalah utusan Tuhan. Nabi hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan Musa menyampaikan kepada umat, dari antara saudara-saudaramu akan muncul nabi. Saudara sekalian, mengapa Musa menyampaikan hal ini? Saudara, jika kita melihat Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, di sini kita menemukan ternyata ada praktek yang merupakan kekejian bagi Tuhan, di mana di sekitar bangsa Israel ada orang-orang yang sangat percaya dengan ramalan, yang sangat percaya dengan
tenung, ya. Karena itu Tuhan menyampaikan di sini, nabi itu harus didengar. Mengapa harus didengar? Karena godaan untuk percaya pada ramalan itu sangat besar. Nah, di sekitar kita bukan berarti tidak ada ramalan. Ada yang namanya ramalan bintang. Bahkan ada orang saking percayanya pada ramalan, dia tidak mau menikah. Karena dalam ramalan, dia berbintang Pisces misalnya, tidak pantas atau tidak cocok menikah dengan yang berbintang Scorpio. Nah, itu ramalan, saudara sekalian. Tetapi dia mempercayainya. Saudara sekalian, Tuhan tidak suka dengan orang yang percaya dengan ramalan. Mempercayai ramalan adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi jika dalam kehidupan ini ada orang yang meramal, janganlah engkau percaya. Sebab itu adalah kekejian bagi Tuhan. Praktek ramalan bukan nanti muncul saat ini. Di zaman Musa, praktek ramalan itu sudah ada. Dan itu adalah praktek kehidupan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nabi akan dibangkitkan oleh Tuhan, dan Tuhan meminta agar mereka mendengarkan nabi itu. Saudara, mengapa nabi harus didengarkan? Karena ternyata kalau kita lihat ayat 16, yang meminta hadirnya seorang nabi itu adalah umat. Ketika Tuhan dulu menampakkan diri dalam wujud api, guntur, kilat di Gunung Horeb, ya, umat ketakutan. Dan saking takutnya mereka meminta kepada Musa agar Tuhan jangan lagi datang menjumpai mereka. Walaupun mereka tidak melihat wajah Tuhan, tetapi api yang membakar Gunung Sinai, kilat yang menyambar, dan bunyi guru yang luar biasa membuat mereka ketakutan, membuat mereka sadar bahwa mereka itu kecil adanya, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Allah. Karena itu saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan, janganlah kita terjebak menjalani kehidupan dalam kesombongan. Jalanilah kehidupan dalam kerendahan hati, sebab kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Allah. Jadi di sini Musa berpesan kepada umat, kalau nanti ada nabi, dengarkan dia. Jangan dengarkan ramalan. Jangan dengarkan hoax tenung. Jangan dengarkan orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan yang bukan bersumber dari Tuhan. Umat harus berfokus pada pesan Tuhan melalui nabi. Siapapun di dunia ini yang menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan, dia sesungguhnya sedang menyampaikan suara kenabian. Nah, yang menarik di sini adalah dalam ayat yang ke-17 Tuhan mengucapkan kalimat ini, apa yang dikatakan mereka itu baik. Jadi Tuhan itu maha mendengar. Yang diminta oleh umat itu baik. Dan itu dikatakan Tuhan kepada Musa. Jadi saudara sekalian, kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya masalah, datanglah pada Tuhan. Sebab dia Allah yang maha mendengar. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Ketika umat Israel mengusulkan agar Tuhan jangan datang, biarlah dia berbicara melalui orang-orang yang dia utus. Tuhan mendengar. Itulah Allah kita, yang dalam kitab Perjanjian Baru diperkenalkan sebagai Immanuel, Allah bersama kita. Allah itu dekat dengan kita. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita, Allah mengetahuinya, karena dia dekat dengan kita, dan dia maha mendengar. Kalau Allah kita maha mendengar, maka janganlah kita punya telinga tetapi tidak mau mendengar. Sebab sekarang ini ada banyak orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengeraskan hati seperti Firaun. Tuhan tidak menghendaki kehidupan yang seperti itu. Belajarlah untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui utusan-utusannya. Nah, kemudian saya membaca di sini dalam ayat yang ke-19
dan ayat yang ke-20. Ya. Saya membaca di sini bahwa orang yang tidak mendengarkan segala firman Tuhan yang diucapkan oleh nabi, daripadanya akan dituntut pertanggungjawaban. Jika saat ini saya menyampaikan firman Tuhan dan Anda tidak mendengarkannya, Tuhan akan meminta pertanggungjawabanmu. Mengapa engkau tidak mau mendengar? Jika engkau hadir di gereja, hadir di tempat ibadah, engkau mendengarkan firman Tuhan, tetapi engkau tidak menyimak dengan baik, engkau tidak mendengarkannya, engkau pusing dengan pikiran-pikiran yang lain, Tuhan meminta pertanggungjawabanmu. Dari sini kita mengerti, dimanapun engkau berada, ketika firman disampaikan, dengarkanlah. Dengarkanlah firman itu. Jika saat ini engkau mendengarkan firman Tuhan sedang dibentangkan, dengarkanlah firman itu. Sebab Tuhan Maha mendengar dan Dia menghendaki kita juga mau mendengar. Jika kita tidak mau mendengar, ayat 19 menyebut Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita. Ternyata bukan cuma umat. Perhatikan ayat yang ke-20. Seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nabi harus mati jika dia melakukan dua hal. Yang pertama, dia menyampaikan sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan. Jadi boleh jadi itu adalah buah pikirannya, boleh jadi itu adalah keputusannya, boleh jadi itu adalah hasil kontemplasinya dengan pikirannya. Jika itu dia sampaikan kepada umat, bukan kemauan Tuhan, bukan kehendak Tuhan, atau bertentangan dengan kehendak Tuhan, Tuhan meminta pertanggungjawaban darinya. Nabi atau utusan Tuhan itu hanya menyampaikan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Itu saja yang disampaikan. Di luar itu tidak boleh. Jika engkau adalah pemberita firman Tuhan, ingatlah dan camkanlah ini. Engkau hanya boleh menyampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu jagalah kekudusan mimbar. Dari mimbar engkau hanya menyampaikan isi hati Tuhan, suara Tuhan. Di luar itu jangan disampaikan. Jika engkau tetap nekat menyampaikannya, Tuhan meminta pertanggungjawaban darimu. Yang kedua, yang diminta pertanggungjawaban dari Tuhan adalah utusan Tuhan atau nabi yang berkata demi Allah lain. Jika dia bicara bukan lagi atas nama Tuhan, tetapi atas nama yang lain, ini berbahaya. Bahkan disebut di sini, nabi itu harus mati. Itu berarti Tuhan tidak berkenan atas utusan Tuhan yang bicara, bukan menyampaikan isi hati Tuhan, bukan menyampaikan kehendak Tuhan, tetapi dia menyampaikan pikirannya. Yang Tuhan tidak suka di sini adalah utusan Tuhan atau nabi yang berbicara, tetapi bukan demi nama Tuhan, bukan demi nama Allah, tetapi demi nama Allah lain. Saudara sekalian, dari sini kita mengerti bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sebagai umat, dengarkanlah pesan Tuhan. Sebagai nabi, sampaikanlah apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita sekarang berada dalam tahapan pemilihan umum. Dan bukan tidak mungkin adanya tekanan-tekanan, adanya upaya-upaya untuk menggiring kita menyampaikan sesuatu berdasarkan kepentingan orang tertentu atau kepentingan kelompok tertentu. Tuhan ingatkan kita, nabi atau pemberita firman hanya boleh menyampaikan apa yang Tuhan ingini. Jangan sampaikan yang di luar itu. Karena itu jadilah pemberita firman yang bertanggung jawab. Sebagai majelis jemaat, sampaikan saja kehendak Tuhan. Jangan sampaikan yang di luar itu. Sebagai umat, kita diminta oleh Tuhan untuk bertanggung jawab, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh
dan mentaatinya. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan dan mentaatinya. Amin.